Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bu Nilu Bella Windu Febrianti Wijaksara selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas kedua kami, yaitu ukuran pemusatan data. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu ada Aziz Maulana, ada Farhan Ibnu, ada Michael Arta, ada Novel Akmal, ada Rizwali Muhammad, ada Fawas Mulia, dan Jaguar Raya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu soalnya bila nilai ujian statistika dari sebagian mahasiswa dalam suatu kelas adalah 70, 75, 60, 65, dan 80. Maka nilai rata-rata hitungnya adalah, pada soal ini kita menggunakan rumus, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Langsung kita masukkan saja yang diketahui pada soal tersebut ke dalam rumus, dan mendapatkan nilai rata-rata hitungnya yaitu sebesar 70. Kemudian pada soal kedua, yaitu misalkan pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 mahasiswa mendapat nilai 60, 5 mahasiswa mendapat nilai 65, 4 mahasiswa mendapat nilai 80, 1 mahasiswa mendapat nilai 50, dan 2 mahasiswa mendapat nilai 95. Maka nilai rata-rata hitungnya adalah, pada soal ini masih sama menggunakan rumus seperti nomor 1, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, setelah itu langsung dimasukkan saja yang diketahui pada soal 2 ini ke dalam rumus. Kemudian dapat hasil yaitu 1065 dibagi 15 dan mendapat nilai rata-rata hitungnya yaitu 71. Kemudian pada soal ketiga, yaitu hitunglah nilai rata-rata data berikut. Pada soal ketiga ini ada sedikit perbedaan cara menghitungnya. Langkah pertama, kita lakukan perkalian terlebih dahulu, yaitu pada nilai X dan nilai F-nya, nilai frekuensi, yaitu 8 kali 2, seperti 8 kali 2, 6 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Hasil dari perkalian X dan frekuensi ini lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 88. Setelah melakukan perkalian tadi, kita masih sama menggunakan rumus seperti soal-soal sebelumnya, yaitu dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Langsung kita masukkan saja, yaitu 88 dibagi 15 dan mendapatkan nilai rata-rata data yaitu sebesar 5,87. Saya dimaksud. Mungkin terlewat itu tadi. Tadi nomor 5. Sebelumnya, pada nomor 5 ini, yaitu tentukan rata-rata ukur data modal 40 perusahaan.
Nah, di sini kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu jumlah dari frekuensi dikali X, nilai X, dibagi jumlah dari frekuensi. Nah, karena di sini sudah diketahui pada tabel ini, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah X mendapat nilai sebesar 5.621 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu sebesar 40. Nah, hasil dari pembagian tersebut mendapat nilai rata-rata ukur data yaitu sebesar 140,5. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya nomor 6. Jadi pertanyaannya, tentukan rata-rata harmonis data modal 40 perusahaan pada soal yang dari nomor 4. Nah, jadi kita bisa mencari seluruh dari F dibagi X ya. Jadi ada 0,034 tambah 0,40 tambah 0,060 dan seterusnya. Dan untuk total jumlah frekuensinya 40. Jadi tinggal masukkan rumusnya yaitu F per Fx totalnya. Jadi 40 dibagi 0,288 maka hasilnya 138,889. Jadi rata-rata harmoninya adalah 138,889. Boleh next. Yang ketujuh yaitu tentukan median dari data upah lapangan karyawan dalam ribuan rupiah berikut ini. Ada 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 90. Jadi untuk nilai mediannya itu nilai yang keempat dan kelima. Dan nilai yang keempat kelima yaitu 60 dan 75. Jadi sama dengan setengah dalam kurung 60 ditambah 75 sama dengan hasilnya 67,5. Nah, 67,5 dikali 1000 ya karena dalam satuan ribuan rupiah maka hasilnya 67.500. Untuk mediannya yaitu 67.500. Oke, boleh next. Soal 8 tentukan median data modal 40 perusahaan pada contoh soal nomor 4. Jadi kita diketahui dulu ya. 0 sama dengan 138,5, frekuensinya 12, F-nya sama 17, dan T-nya sama dengan 14,5 dikurang 13, 138,5 sama dengan 5. Ditanyakan mediannya. Jadi kita masukkan rumusnya ya seperti ini. Maka 138,5 ditambah 5 dalam kurung 2 dikurang 17 dikurang 12 maka hasilnya 140,75. Maka median data modal adalah 140,75. Mungkin untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 9, di mana soal nomor 9 diperintahkan untuk menentukan modus data modal 40 perusahaan pada contoh soal 4. Nah, di situ bisa dilihat terdapat modus data dari data modal dari 40 perusahaan. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan dulu di mana letak data yang paling banyak frekuensinya, yaitu terdapat pada interval kelas 139 hingga 147, yaitu terdapat frekuensi sebanyak 12. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu MO atau modus ditambah sama dengan TB plus P dalam kurung B1 per B2 plus B1. Nah, kita masukkan TB-nya itu 138,5 didapatkan dari batas bawah dari interval frekuensi yang terbanyak ditambah dengan 9, lalu di dalam kurung terdapat 4
per 7 plus 4. Nah, sama dengan 138,5 ditambah 3,27. Hasilnya adalah 141,77. Jadi modus dari data modal 40 perusahaan adalah 141,77. Next. Nah, untuk soal nomor 10, tentukan kuartil Q1, Q2, dan Q3 dari data upah bulanan 13 karyawan dalam ribuan rupiah serta desil D3 dan D7 dari data berikut, yaitu 40, 30, 50, dan seterusnya. Nah, pertama itu kita harus mengurutkan data-data di atas, yaitu kita urutkan menjadi 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 80, 85, 95, dan 100. Nah, kita mencari kuartil dulu. Untuk Q1 itu sama dengan N plus 1 per 4. Nah, sama dengan 13. Itu dari jumlah datanya. Dari jumlah frekuensi, 13 plus 1 dibagi 4 sama dengan 3,5. Q2 itu sama dengan 2 dikali dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 13 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Dan Q3 sama dengan 3 dikalikan dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 3 dikali dalam kurung 13 ditambah 1 per 4. Hasilnya adalah 10,5. Selanjutnya kita akan mencari desil. Kita beralih ke gambar yang sebelah kanan. D3 sama dengan 3 dalam kurung N plus 1 per 10 sama dengan 3 dalam kurung 13 ditambah 1 per 10 sama dengan 3,6. Dan D7 sama dengan 7 dalam kurung N plus 1 per 10 sama dengan 7 dikalikan dalam kurung 13 plus 1 dibagi dengan 10 hasilnya adalah sama dengan 8,4. Nah, akan kita konversi ke dalam rupiah, kita kembalikan kepada data di mana jika dia masih di bawah 3,5 atau di bawah 0,5 atau paling tinggi 0,5 maka ikut data yang terendah, dan jika dia sudah di atas 0,5 yaitu 0,6 dan seterusnya maka dia akan mengikuti data yang tertinggi. Nah, di mana Q1 kita dapatkan 3,5, karena dia masih 3,5 kita ikut data yang ketiga urut dari yang telah diurutkan yaitu sebesar Rp40.000. Q2 itu kita ke data yang urutan ke-7 sesuai dengan hasilnya yaitu Rp60.000, dan Q3 itu dia kan memiliki hasil 10,5. Nah, maka kita ikuti ke data yang urutan ke-10 yaitu Rp80.000. Dan untuk D3 itu hasilnya 3,6, dan karena sudah di atas 0,5 maka kita ikut ke data yang keempat yaitu Rp45.000. Dan D7 untuk 8,4 kita ikuti data ke-8 yaitu Rp65.000. Next. Nah, untuk soal 11 yaitu tentukan nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 serta desil D3 dan D7 dari data modal 40 perusahaan pada soal 4. Nah, pertama untuk kita mencari kuartil adalah kita harus mencari dulu letak Q1 untuk kuartil pertama sama dengan 1/4 dalam kurung N sama dengan 1/4 dalam kurung 40 sama dengan 10. Q1 itu 129,5 ditambah 1/4 dikalikan dalam kurung 40 dikurang 9 dibagi dengan 8 dikalikan 9 sama dengan 129,5 ditambah 1,125 sama dengan 130,62. Dilanjutkan dengan Q2 dengan cara yang sama untuk mencari letak didapatkan hasil 20, lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk Q2 sama dengan 138,5 ditambah 2/4 dalam kurung 40 dikurang 17 per 12 dikalikan dengan 9, maka didapatkan hasil 138,5 ditambah 2,25 adalah 140,75. Dilanjutkan dengan Q3, kita mencari letaknya dengan rumus sama seperti di atas, didapatkan hasil yaitu 30. Dan Q3-nya kita masukkan ke dalam rumus yaitu 147,5 ditambah 3/4 dalam kurung 40 dikurang 29 dibagi 5. Dikalikan 9 hasilnya adalah 147,5 ditambah 1,8 sama dengan 149,3.
Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan yaitu mencari desil. Kita letak dulu kita cari dulu D3 yaitu 3/10 dalam kurung N sama dengan 3/10 dalam kurung 40 sama dengan 12. D3-nya 129,5 ditambah 3/10 dalam kurung 40 dikurang 9/8 dikalikan dengan 9 sama dengan 129,5 ditambah 3,375 sama dengan 132,87. Dan kita mencari kuartil D7 dengan rumus yang sama, maka didapatkan hasil yaitu 146,75. Jadi kuartil dan desil dari data model 40 perusahaan adalah yang kuartil pertama adalah 130,62, kuartil kedua 140,75, kuartil ketiga 149,3, desil ketiga adalah 132,87 dan desil ketujuh sama dengan 146,75. Next. Yang berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Selanjutnya nomor 12 ya. Data upah dalam dolar 65 karyawan perusahaan A disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukanlah nilai rata-rata hitung, median, dan modus upah tersebut. Nah, caranya itu langsung aja ya. Di frekuensinya dikalikan dengan upahnya, lalu dibagi dengan total jumlah karyawan. Bisa dilihat ya di sebelah kanan. Jumlah nilai yang pertama yaitu 255,00 kali 8, 265,00 kali 10, 275,00 kali 16, 285,00 kali 14, 295 kali 10, 305 kali 5, dan 315 kali 2. Itu dijumlahkan lalu dibagikan 65, jadi hasilnya 279,76. Nah, itu ini ya nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata hitungnya jadi hasilnya 279,76. Berikut mediannya itu adalah data ke tengah. Dikalikan N plus 1. Median data ke tengah sama dengan tengah kali 65 tambah 1. Median data ke 33. Hasilnya berarti 275 dan hasil median itu 275 ya. Modusnya berikut adalah 275. Kenapa? Karena 275 ini yang paling banyak frekuensinya atau jumlah karyawannya. Next. Nomor 13, upah per jam dari 5 karyawan dari sebuah kantor adalah 45.000, 59.600, 52.800, 112.000, dan 57.500. Tentukanlah median, nilai rata-rata hitung, dan mana yang lebih baik rata-rata hitung atau median. Langsung saja ya, yang untuk median itu pertama mediannya itu adalah 52,500. Kenapa? 57,500. 57.500 rupiah. Kenapa? Karena ini ya itu termasuk pertengahan juga mediannya dalam data tersebut yang udah diurut. B, yang selanjutnya nilai rata-rata hitungnya langsung saja 45.000 ditambah 52.800 ditambah 57.500 ditambah 59.600 dan ditambah 112.000 dibagikan 5, hasilnya 65.380 rupiah. Itu adalah nilai rata-rata hitungnya. Yang terakhir, mana yang lebih baik, nilai rata-rata hitung atau median? Dari jumlah tersebut kita bisa lihat ya, jawabannya adalah yang lebih baik itu adalah nilai rata-rata hitungnya. Kenapa? Karena nilai rata-rata hitungnya itu 65.380, sedangkan mediannya itu cuma 57.500. Next. Oke, soal terakhir ya. Maaf, soal nomor 14. Selama 1 tahun perbandingan harga susu tiap liter
dengan harga roti tiap bungkus adalah 3,0. Sedangkan selama 5 tahun berikutnya perbandingan itu adalah 2,0. A. Tentukanlah nilai rata-rata hitung dari perbandingan harga tersebut selama periode 2 tahun. B. Tentukan nilai rata-rata hitung dari perbandingan harga roti terhadap harga susu selama periode 2 tahun tersebut. C. Hitunglah rata-rata harmonis dari perbandingan harga tersebut dan berikan penjelasannya. D. Terakhir, tentukan rata-rata ukur dari perbandingan harga tersebut. Berikan penjelasannya. Yang pertama ya, yang A. Tentukan rata-rata yang A itu ya. Tentukanlah rata-rata hitung dan perbandingan harga tersebut selama periode 2 tahun. Langsung saja jumlah perbandingan dibagi jumlah periode, yaitu 3,0 ditambah 2,0 dibagikan 2. Hasilnya adalah 2,5. Yang B, rata-rata hitung dan dari perbandingan harga terhadap susu selama 2 periode 2 tahun dapat dihitung dengan mengambil kebalikan dari rata-rata hitung perbandingan hanya susu terhadap roti. Harga susu terhadap roti kan ini ya, rata-rata hitung perbandingannya itu 2,5. Jadi si 2,5-nya itu dijadikan penyebut. Jadi 1/25 hasilnya adalah 0,4. Yang ketiga, rata-rata harmonis dari perbandingan harga tersebut dapat dihitung dengan membagi jumlah periode dalam kurun 2 tahun dengan jumlah kebalikan dari setiap perbandingan. Kemudian diambil kebalikan dari hasilnya. Rata-rata harmonis bisa dilihat ya langsung 2/1/3,0 ditambah 1/2,0. Hasilnya adalah 2/2/6 ditambah 3/6. Hasilnya 2/5/6. Kemudian 12/5 ya. Hasilnya adalah 2,4. Yang terakhir, rata-rata ukur dan perbandingan harga tersebut dapat dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari hasil perkalian. Rata-rata ukur dan perbandingannya sama dengan akar kuadrat dari 3,0 ditambah 2,0. Hasilnya adalah akar 6. Dan hasilnya 2,45. Penjelasannya rata-rata hitung adalah rata-rata aritmatika dari beberapa angka. Rata-rata harmonis adalah rata-rata kebalikan dari beberapa angka. Rata-rata ukur adalah akar kuadrat dari perkalian beberapa angka atau beberapa variabel. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 15. Selama 4 tahun beruntun, seorang pemilik rumah membeli minyak untuk kompornya masing-masing dengan biaya 0,80, 0,90, 1,05, 0,25 per galon. Berapa banyak rata-rata biaya minyak selama periode 4 tahun yang dikeluarkan oleh orang tersebut? Untuk jawabannya yaitu jumlah data dibagi banyak data sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi rata-rata selama 4 tahun beruntun yaitu 1. Untuk soal nomor 16, seorang berpergian dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dan kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan 50 km per jam. Bila orang tersebut menempuh jalan yang sama, tentukanlah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan orang tersebut. Rumusnya itu jarak A ke B ditambah jarak B ke A dibagi 2. Sama dengan buka kurung 60 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan
110 dibagi 2 jadi total 55 km per jam. Next. Eh, Lanjut ke soal nomor 17, tabel distribusi frekuensi nilai ujian Bahasa Indonesia dengan total 80 mahasiswa dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Dari data nilai ujian Bahasa Jepang 80 mahasiswa, kita memperoleh tabel distribusi, Bahasa Indonesia, kita memperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. A. Carilah rata-rata hitungnya. B. Hitunglah mediannya. C. Hitunglah modusnya. D. Hitunglah kuartil ketiga. E. Berapa nilai terendah dari 80% nilai tertinggi? F. Berapa nilai tertinggi dari 70% nilai terendah? Untuk A, rata-ratanya itu 6.130 dibagi 80 sama dengan 76,625. Untuk yang B, nilai F di sini ada nilai ujian, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Untuk rumusnya yaitu TB sama dengan 60,5, P sama dengan 40 dikurang 31 ditambah 1 sama dengan 10, N-nya sama dengan 80, frekuensi kumulatifnya ini ya sama dengan 8, frekuensinya sama dengan 15. Mediannya sama dengan TB ditambah P setengah N dikali F per F sama dengan 60,5 ditambah 10 buka kurung setengah kali 80 min 8 per 15 sama dengan 60,5 ditambah 320 per 15 sama dengan 60,5 ditambah 21,33 sama dengan 81,33. Lanjut untuk yang C itu mencari modus. TB-nya sama dengan 61 dikurang 0,15 sama dengan 60,5 dengan D1 sama dengan F modus dikurang F sebelum modus sama dengan 15. D2-nya F modus dikurang F sebelum modus 25 dikurang 40 kurang 10 sama dengan 25. Untuk C-nya itu 76,5 dikurang 60,5 sama dengan 10, median sama dengan TB ditambah D1 per D1 min D2 dikali C sama dengan 60,5 ditambah 15 per 15 dikurang 25 dikali 10. 60 dikurang 15 hasilnya sama dengan 45,5. Selanjutnya untuk yang D itu hitunglah kuartil ketiga. Di sini 3/4 XN sama dengan 3/4 dikali 80 sama dengan 60. Kelas kuartil ketiga ada di kelas 5, TB sama dengan 70,5, FQ-nya sama dengan 25, FQ sigma sama dengan 15 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 23, C-nya sama dengan 80,5 dikurang 70,5 dikurang sama dengan 10. Untuk Q-nya sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang 5 FQ3 XC per FQ sama dengan 70,5 ditambah 60 dikurang 23 per 25 dikali 10. Lanjut 70,5 ditambah 370 per 25 sama dengan 70,5 ditambah 14,8 sama dengan 85,3. Untuk yang soal kelima yaitu 80 per 100. Untuk soal yang E itu 80 per 100 kali 80 sama dengan 64, interval 71 sampai 80. Untuk menjawab soal yang F,
80/100 dikali 70 sama dengan 56, interval 81 sampai dengan 90. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Lanjut di soal nomor 18 ya. Bapak A bepergian pulang pergi dari Bandung ke Jakarta. Waktu pergi, ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan pada waktu pulang, ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Berapa rata-rata kecepatan yang ia peroleh? Untuk mengetahui rata-rata yang dia peroleh, maka S1 tambah S2 dibagi S1 tambah T2. Menjadi S1 tambah S2 dibagi S1 per V1 ditambah S2 per V2. Maka setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita ketahui bahwa kecepatan rata-rata yang diperoleh bapaknya adalah 75 km per jam. Next selanjutnya. Oke, soal nomor 19. Tentukan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia jika pada akhir tahun 1946 dan pada akhir tahun 1956 jumlah penduduk masing-masing sebesar 60 juta dan 78 juta jiwa. Diketahui akhir tahun 1996 yaitu ada 60 juta jiwa dan akhir tahun 1956 ada 78 jiwa. Dapat kita ketahui bahwa rumusnya adalah P plus sama dengan P1 11 rata-rata dibagi 100 ditambah 78 sama dengan 60. 1 ditambah rata-rata dibagi 100 pangkat 10 menjadi log 78 sama dengan log 60 ditambah 10 log dikali 1 ditambah rata-rata dibagi 100. Nah, setelah kita masukkan nilai yang diketahui, maka dapat kita temukan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia pada akhir tahun 1946 dan akhir tahun 1956 adalah 2,658 juta jiwa per tahun. Baik, next slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu soal nomor 20. Bila kita mengetahui bahwa PT X mempunyai keuntungan dalam 4 proyek yang dikelola adalah sebagai berikut. Berapa rata-rata keuntungan keempat proyek? Yang dicari adalah rata-rata. Maka untuk mencari rata-rata adalah jumlah semua data dibagi jumlah data. Setelah seluruh jumlah data kita bagi dengan jumlah data, maka hasilnya adalah nilai rata-ratanya adalah 3,75%. Next, slide selanjutnya. Nah, soal nomor 21. Tentukan A tentang B jangkauan antar kuartil atau JK, kemudian deviasi kuartil QD, deviasi rata-rata AD, dan standar deviasi dan variansi S dan V dari tabel berikut. Maka jawab untuk A, yaitu mencari rentang. Rentangnya adalah nilai maksimal dikurang dengan nilai min, yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Lalu JK, jangkauan antar kuartil. Untuk mencari JK, maka kuartil atas Q3 dikurang kuartil bawah Q1. Untuk mencari Q, maka nilai yang ke I dikali dengan N plus 1 dibagi 4, di mana N sama dengan Q1. Setelah kita masukkan ke dalam rumus Q1, maka kita ketahui bahwa nilai ketiga ditambah 1,5 dikali nilai keempat dikurang nilai ketiga, maka menghasilkan 5. Oke.
Next, set selanjutnya. Untuk set selanjutnya itu ada Q3 sama dengan 3 dikali 12 tambah 1 dibagi 4. Menjadi nilai ke 39 dibagi 4. Sama dengan nilai ke min 9,75. Sama dengan antara nilai ke 9 dan nilai ke min 10 sama dengan nilai ke min 9 ditambah setengah dikali nilai ke 10 dikurang nilai ke 9 menjadi 10 tambah setengah dikali 10 min 10 min 10. Hasilnya adalah 10. Maka JK-nya adalah Q3 dikurang Q1 sama dengan 10 min 5 sama dengan 5. Lalu C yaitu QD atau deviasi kuartil. Rumusnya adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1 dibagi dengan 2. Jadi JK dibagi 2, yaitu 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Lanjut D. D adalah deviasi rata-rata atau AD sama dengan sigma XI dikurang rata-rata dibagi dengan N. Maka rata-rata sama dengan 90 dibagi 12 sama dengan